Shalom, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam acara pesan singkat. Saudara, pada kesempatan ini saya ingin menceritakan sebuah cerita yang mengilustrasikan suatu dorongan kekuatan. Nanti setelah cerita ini kita akan kritisi cerita ini ya. Nah, suatu ketika ada kerajaan mengadakan sayembara. Pelaksanaan sayembara itu terbuka untuk umum, mulai dari rakyat biasa sampai dengan bangsawan. Sayembara itu berupa uji nyali ya. Ada satu kolam yang luasnya setengah lapangan sepak bola gitu. Di kolam itu banyak buaya dan ular yang berbisa. Nah, orang yang berani melewati atau menyeberangi kolam itu dan selamat akan mendapat hadiah. Saya juga kurang tahu ya apa yang dalam pikiran raja itu untuk mengadakan sayembara seperti ini. Nah, banyak rakyat berkumpul dan mendekati kolam itu sambil mendengarkan arahan dan peraturan yang dibuat oleh raja. Nah, sang raja berbicara di depan rakyatnya dan barang siapa, kata raja itu ya, barang siapa yang bisa melewati rintangan ini, yaitu berenang menyeberangi kolam, akan aku berikan hadiah istimewa, yaitu sebagian hartaku yang akan diberikan kepada pemenang, juga putriku yang akan dijadikan istrinya. Belum selesai sang raja meneruskan pembicaraannya, terdengar suatu suara air jebur gitu ya dari arah kerumunan orang yang berdiri di pinggir kolam itu. Dengan muka kaget sekaligus takjub, tiba-tiba seorang pemuda berenang dengan penuh semangat. Semua perhatian tertuju pada pemuda itu, tidak terkecuali raja yang melihat kegigihan pemuda ini. Tidak disangka ia pun berhasil menepi dan naik ke tepian kolam dengan selamat dan mendekati raja itu tanpa luka. Raja itu kagum, saudara. Kata raja itu, ini dia yang saya cari. Sang raja langsung tanpa pikir panjang, kamulah orang yang berhak mendapat hadiah yang aku sudah siapkan dan menjadi suami dari anakku, kata raja gitu ya. Dengan basah kuyup dan nafas terengah-engah, pemuda itu berkata, saya mau, kata gitu. Mau apa? Kata raja itu begitu ya. Lalu saya mau tanya. Tanya apa? Sang pemuda menjawab, siapa yang mendorong saya sehingga saya kecebur di kolam? Katanya gitu ya. Dan sang raja pun tersenyum dan berkata, kau hebat nak. Terkadang dorongan dan dukungan memang diperlukan seseorang untuk bisa bergerak dan menghasilkan suatu keberhasilan walaupun banyak ujian dan cobaan yang di depan rintangan yang harus dihadapinya gitu ya. Nah, Amsal 18 ayat 14 mengatakan orang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Hal ini bisa dipakai sebagai acuan bahwa sang anak muda ini memang semangat sekali karena dia takut tentunya ya dengan buaya dan ular berbisa yang ada dalam kolam itu. Tapi ilustrasi ini mengatakan bahwa dorongan dan dukungan memang diperlukan untuk seseorang melalui satu kesulitan ya. Tetapi saudara, ada juga orang-orang yang sengaja mendorong untuk mencelakakan kita. Amsal 18 ayat 24 mengatakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Namun ada perlindungan Tuhan, ada kekuatan Tuhan bagi anak-anak Tuhan, bagi orang benar. Mazmur 91 ayat 9 sampai 11 mengatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi saudara, dalam keadaan sulit seperti sekarang ini, dalam keadaan sukar apapun juga tetap semangat tuh. Saudara, karena Yesaya 40 ayat 28 sampai 29 mengatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Puji Tuhan, sampai bertemu pada acara pesan singkat yang lain.
sebab Tuhan besar.